warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada mata pelajaran basis data kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi agregat. Kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu 3.9, menerapkan bahasa SQL dasar untuk memanipulasi tabel dalam basis data. 4.9, membuat kode SQL dasar untuk memanipulasi tabel dalam basis data. Apa itu fungsi agregat? Fungsi agregat yaitu fungsi yang mempunyai koleksi nilai dan mengembalikan nilai tunggal sebagai hasilnya. Apa saja fungsi agregat itu? Yang pertama, fungsi max. Yang kedua, fungsi min. Yang ketiga, fungsi AVG. Yang keempat, fungsi sum. Dan yang kelima, fungsi count. Yang pertama, fungsi max. Fungsi max digunakan untuk mendapatkan nilai tertinggi dari sekumpulan record. Query umum yang digunakan yaitu select max kurung buka nama kolom kurung tutup from nama tabel titik koma. Oke anak-anak, langsung saja kita praktekkan perintah max. Di sini saya ingin mencari harga tertinggi dari tabel barang. Langsung saja kita ketikkan query-nya. Select max, nilai tertinggi dari apa? Dari kolom harga. Kita kasih nama lain, harga tertinggi baris baru biar tidak bingung, dari tabel barang. Kita enter. Harga tertinggi dari tabel barang ya dengan harga 9.000. Nah, ini di tabel barang harga tertingginya 9.000. Ya, berarti kita sudah berhasil mencari harga tertinggi menggunakan perintah max. Yang kedua, fungsi min. Fungsi min digunakan untuk mendapatkan nilai terendah dari sekumpulan record. Query umum yang digunakan yaitu select min kurung buka nama kolom kurung tutup from nama tabel titik koma. Oke, langsung saja kita masuk ke perintah min, mencari nilai terendah. Di sini saya ingin mencari harga terendah dari tabel barang. Langsung saja select min, mencari nilai terendah dari apa? Dari kolom apa? Dari kolom harga. As kita beri nama lain, harga terendah dari tabel apa? Dari tabel barang. Titik koma. Harga terendah dari tabel barang yaitu 6.000. Di sini harga terendahnya 6.000, berarti kita sudah berhasil melihat harga terendah menggunakan perintah min. Select min dari kolom harga dengan nama lain harga terendah dari tabel barang. Yang ketiga, fungsi AVG. Fungsi AVG digunakan untuk mencari nilai rata-rata dalam suatu kolom yang bertipe integer atau angka. Query umum yang digunakan yaitu select AVG kurung buka nama kolom kurung tutup from nama tabel titik koma. Oke, langsung saja kita praktekkan untuk perintah AVG atau perintah average. Saya ingin mencari rata-rata dari kolom harga dari tabel barang. Oke, langsung saja select average atau AVG dari kolom apa? Dari kolom harga kurung tutup. Saya kasih nama lain harga rata-rata dari tabel apa? Dari tabel barang titik koma. Harga rata-rata dari tabel barang yaitu
7.333,3333 gini. Kita sudah berhasil melihat rata-rata dari suatu kolom. Yang keempat, fungsi sum. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan nilai dari sekumpulan record. Query umum yang digunakan yaitu select sum kurung buka nama kolom kurung tutup from nama tabel titik koma. Oke, langsung saja kita praktekkan perintah sum. Di sini saya ingin menjumlahkan nilai dari kolom barang. Langsung saja kita ketik query-nya, select sum dari kolom apa? Dari kolom jumlah. Kita beri nama lain total barang. Kolom jumlah ini maksudnya adalah total barang. Saya kasih nama lain S total barang supaya tidak bingung. Dari tabel apa? Dari tabel barang. Titik koma. Total barang yang ada di tabel barang sejumlah 220. Ini dari mana? Ini dari 80 ditambah 50 ditambah 90. Hasilnya 220. Kita sudah berhasil menjumlahkan dari kolom jumlah. Dan yang kelima, fungsi count. Fungsi count digunakan untuk menghitung jumlah record atau baris dalam tabel. Query umum yang digunakan yaitu select count kurung buka nama kolom kurung tutup from nama tabel titik koma. Oke, langsung saja kita praktekkan perintah count atau fungsi count untuk menghitung jumlah record atau baris dalam sebuah tabel. Di sini saya ingin menjumlahkan kolom jumlah yang ada dalam tabel barang. Langsung saja kita ketikkan query-nya, select count kolom apa? Kolom jumlah S banyak data from dari tabel apa? Dari tabel barang titik koma. Count ini kan untuk menjumlahkan banyak data yang ada dalam tabel. Berarti banyak data yang ada pada tabel barang berjumlah 3 data. Di sini berjumlah 3 data. Berarti kita sudah berhasil melihat banyak data pada tabel barang menggunakan perintah count. Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.